Sore ini kembali saya tuan rumah Dialog Ruang Tengah kedatangan tamu jauh nih dari Bangka Selatan. Siapa dia? Yang pasti ini tamu pertama saya yang cantik. Sebelumnya sih ganteng kayak hostnya, yang sekarang cantik. Siapa dia? Beliau adalah legislator, anggota dewan di DPRD Bangka Belitung yang lahir di Pangkal Pinang 28 Agustus 71, kemudian sekarang tinggal di Jalan Taman Siswa nomor 182, RT 002, RW 001, Kelurahan Batin Tikal, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkal Pinang. Lengkap betul nih tim kreatif saya ngomong ya. Kemudian dia berasal dari PDI Perjuangan, kemudian dapilnya Babel 3 alias Bangka Selatan. Fraksinya tentunya PDI Perjuangan kayak tamu kita sebelumnya, Bang Didit. Nah, ada sedikit cerita yang mendasari beliau dan kebetulan ada hubungannya dengan kedatangan beliau hari ini. Pada pemilihan umum Bupati Bangka Selatan 2015, dia maju sebagai calon Bupati Bangka Selatan berpasangan dengan Julaili Romli ya. Kemudian pasangan ini diusung oleh PDIP, PAN dan PKB. Namun nasib waktu itu beliau kalah, dan tadi di ruangan saya mengatakan saya kalah. Tapi sekarang dengan kekalahan itu saya modal untuk menang. Dia adalah Ibu Rina Tarol. Selamat datang Ibu. Oke, seger banget Ibu. Sama-sama Mas juga seger. Baik, di depan kita sudah ada Ibu Rina Tarol, anggota dewan yang energik, yang vokal, satu yang paling keras di wakil rakyat kita di DPRD Babel. Nah, khusus hari ini Bu, sebelum kita ngomong tentang Bangka Selatan, Ibu sapa dulu deh netizen Bangka Pos. Monggo silakan. Selamat sore para netizen. Terima kasih Ya. telah menghadiri wawancara kami dengan template yang ganteng begini. Terima kasih juga undangan Bangka Pos sehingga bisa menghadirkan saya hadir di sini dan menyiapkan waktunya untuk saya. Siap, ya Ibu Rina Tarol. Ini saya tuan rumahnya Dialog Ruang Tengah Bu. Saya Taufik Bu ya. Ini namanya kalau Ibu Rina Tarol ini sudah beredar di mana-mana sebelumnya. Ya, dulu sudah mencoba peruntungan meskipun kalah tipis ya waktu itu Bu, kalah Bu. Nah sekarang Bu, ini prosesnya sejauh mana? Tapi yang diketahui orang Ibu Rina Tarol ini akan maju di kontestasi di Bangka Selatan. Gimana ceritanya Bu? Jadi gini, tadinya Rina tidak berpikir untuk maju kembali, tapi atas dorongan masyarakat, tokoh agama, para petani, nelayan yang merasakan bagaimana susahnya mereka membangun, sehingga saya paksa mereka Bu, kalau maju lagi. Akhirnya saya putuskan saya maju, walaupun sampai hari ini kami masih menunggu proses dan mekanisme partai. Oh, jadi tiketnya belum nih? Belum, masih dalam proses. Oke. Tapi Ibu yakin tiket itu akan jatuh ke Ibu? Karena dinamika di partai pasti mestinya juga mempertimbangkan banyak hal ya. Jadi sebagai seorang partai, sebagai anggota partai, emang harus optimis, tidak boleh pesimis. Kita yakin, insya Allah kita dapat tiket untuk maju pilkada 2020. Yang mohon doanya juga dari Bapak yang ganteng ke para netizen semua. Iya. Teman-teman netizen, jadi beliau ini sebenarnya adalah tamu pertama kita yang dengan lantang Ibu declare sebagai saya ini mau maju sebagai calon bupati. Sebelumnya kan masih pada malu-malu Bu. Nah, Ibu ini meskipun belum pegang tiket tapi sudah maju. Modalnya apa sih Bu? Apa ya modalnya? Modalnya dukungan doa dari semua masyarakat yang ada di Bangka Selatan dan Bangka Belitung umumnya. Itu modal dulu, baru yang lainnya. Kan modalnya doa dan dukungan. Oke. Dan kalau boleh saya tambahin, modalnya adalah kegagalan tahun kemarin sebagai pengalaman yang luar biasa. Jadi kegagalan kalau saya
itu bukan satu kegagalan, tapi suatu keberhasilan yang tertunda. Mantap. Jadi insya Allah dengan pernahnya kita tertunda, kita akan lebih mempersiapkan diri dengan lebih matang, lebih siap, dan lebih lebih menguasai lapangan apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya siapkan, apa yang harus saya tinggalkan. Jadi segala sesuatu harus sudah lebih siap untuk kita persiapkan. Dia tidak gagal lagi keberhasilannya tertunda. Dia tidak boleh ada lagi keberhasilan tertunda, tapi benar-benar keberhasilan. Gitu. Oke, Bu, biar gampang dikenal, Bu. Jadi kalau mau di-image-kan, sebenarnya kalau orang Bangka Selatan atau Bangka Belitung secara keseluruhan, kalau mengenal Rina Tarol, itu identik dengan apa sih, Bu? Dengan masalah masyarakat kali ya. Karena setiap kali masyarakat ada masalah, pasti carinya Rina Tarol. Saya juga bilang, Dewan ini sebenarnya ada 6 di Bangka Selatan, tidak hanya Rina. Tapi setiap kali ada masalah, baik itu banjir, kena musibah rumah kebakar, kapal compreng ketangkep semua, yang bakar kapal, TPP karyawan, TPP ASN yang dipotong, honor-honor. Iya, rupanya Ibu yang paling, mohon maaf ya, paling cerewet soal TPP iya, ya. paling cerewet sampai saya berantem sama Pak Sekdanya. Jadi Pak Sekda kalau muka saya mesti lari tuh. Ya, jadi bukan berarti kita berseberangan, tapi memang sudah selayaknya kita perjuangkan. Ya. Jadi identik Rina Tarol itu adalah dengan masalah masyarakat. Kalau sekarang udah pasti ya. Iya. Jadi ketika masyarakat mengeluhkan masalah, larinya ke Ibu. Pasti. Itu selalu. Seberapa sering dan direpotkan enggak? Dan hampir, bukan sering lagi, hampir setiap hari ada masalah masyarakat. Ada yang BPJS-nya tidak berlaku, ada yang mau operasi tapi tidak bisa, mau operasi katarak ternyata mereka harus bayar, harus mengantri panjang. Jadi banyak kayak contoh kemarin Rias banjir. Jadi ada lagi banjir air laut masuk ke petani, ke sawah hampir 300 hektar. Ada lagi cabai yang terendam sekian 20 hektar. Dan itu kan masalah kita. Dan harusnya emang kita yang berkewajiban untuk mencari solusinya. Nah, kenapa saya terdorong untuk ikut? Karena saya pikir Dewan itu sangat terbatas. Karena emang dia tidak punya hak eksekutor, tidak punya hak eksekusi. Kita hanya sejerit-jerit, minta tolong dong Pak Gubernur, tolong dong Pak Bupati, tolong dong Kepala Dinas, tanpa bisa mengeksekusi. Nah, insya Allah kalau kita sudah ini, ya kita lebih punya hak untuk mengeksekusi. Ya, apapun jadi masalah masyarakat bisa kita selesaikan dengan cepat. Ya. Yang dulu cerewet menjadi nggak cerewet tapi melakukan sendiri gitu maksudnya. Ya enggak, minimal kita bisa memanggil lah dinas yang terkait untuk menyelesaikan. Sebenarnya bupati tidak, kepala daerah tidak terlalu susah-susah amat sebenarnya. Kan ada ininya di bawah menyelesaikannya. Contoh, kenapa sawah ini banjir? Kenapa air laut bisa masuk? Artinya apa? Tanggulnya tidak dibuat dengan baik. Mungkin ada proyeknya, tapi tidak dilaksanakan dengan maksimal. Nah, hal-hal yang begitu yang harus kita rubah. Terus kedua, rumah sakit demam harus dirujuk ke Pangkal Pinang. Padahal kalau dirujuk itu ongkos keluarga yang ambulannya berapa? Harusnya kan cukup di Bangka Selatan saja, tidak perlu dirujuk ke sini. Sekarang belum ada. Ada rumah sakit, hanya fasilitasnya masih terbatas. Nah, itu hal-hal yang begitu yang menjadi PR kita. Bagaimana kesehatan masyarakat kita bisa dijamin? Bagaimana gratis itu benar-benar gratis? Ini gratis bukan karena simbol, tapi benar-benar gratis dan masyarakat bisa menikmatinya. Ibu, Bangka Selatan ini menurut saya lebih asik ya ketika saya main ke Bangka Selatan, agak berbeda dengan Bangka Tengah. Jadi kalau malam itu lebih hidup di Bangka Selatan daripada Bangka Tengah. Artinya bergairah ekonominya. Nah, menurut Ibu potret yang bisa dikembangkan sama ini Bu yang kami main di pantai apa itu kayaknya lupa saya Bu, tapi intinya kalau main di pantai itu setelah maghrib sudah tutup. Nah, artinya juga kehidupan malamnya, multiplayer ekonomi malam itu nggak hidup. Atau bagaimana Ibu melihat mengembangkan Bangka Selatan kalau nanti insya Allah ya, mendapat kepercayaan dari masyarakat? Emang Bangka Selatan itu sebenarnya daerah yang potensinya sangat luar biasa. Hanya mungkin belum tergarap dengan secara maksimal.
Jadi harusnya, karena satu, Bangka Selatan kan sangat tergantung dengan pertanian, pertambangan, dan perikanan. Nah pada saat sekarang pertaniannya anjlok, pertambangan juga anjlok, perikanan juga tidak begitu menopang. Nah ekonominya akhirnya lesu. Nah siapa yang mau buka toko kalau tidak ada yang beli? Artinya apa? Tugas kepala daerah bagaimana meningkatkan harga pertanian, bagaimana kita mengelola tambang sehingga berguna untuk anak cucu lagi. Jadi bukan dieksploitasi secara besar-besaran, tapi menambang pertama secara aturan benar, secara lingkungan baik, dan ramah terhadap lingkungan semua. Nah yang sekarang bukan tidak setuju, tapi aturan harus diluruskan. Karena pada dasarnya secara aturan, yang namanya aturan kan dibuat oleh manusia. Artinya ada yang bisa kita lakukan terhadap aturan itu, tergantung niatnya, tergantung nawaitunya, mau tidak kita menolong mereka. Ya, kalau kita selalu kita buat dengan angka, itu yang salah gitu loh. Yang penting apa? Bantu mereka usaha. Pertama, untungnya satu, lapangan kerja. Kedua, ekonomi hidup. Tiga, perputaran uang akan hidup di Bangka Selatan. Bangka Selatan tuh banyak ada pelabuhan gede, sadaya dibangun ratusan miliar itu APBN. Ada sumber-sumber tambang, bukan hanya timah. Sebenarnya timah malah lebih rendah, ada monasit di situ, ada toyum di situ, ada ilmenit, ada jarang segala macam di sana. Kenapa tidak kita garap dengan baik? Kenapa hanya kita kejar timah, kirim keluar? Itu yang salah. Akhirnya lingkungan habis, yang didapatkan tidak setara dengan kehancuran lingkungan. Nah, bagaimana kita bisa menggarap pariwisatanya dengan baik dan benar? Dengan baik dan benar, karena masyarakatnya harus disiapkan secara moralnya. Karena pariwisata akan bertentangan dengan moral. Pada saat kita tidak siap masyarakat kita secara moralnya, akan hancurlah moral. Bahaya. Iya, betul. Jadi bukan cerita pariwisatanya saja, tapi moralnya, moral mentalnya, spiritualnya harus disiapkan anak-anak kita. Jangan sampai itu jadi bumerang buat anak cucu dan masa depan anak-anak kita. Betul, tapi pantainya bagus betul, Bagus. banyak loh. Kalau digarap dengan baik, karena kurang digarap saja, sehingga mereka seakan-akan punya bapak, tapi tidak pernah ngurusin anaknya. Berarti sekarang yang dibutuhkan bukan bapak ya, tapi ibu ya. Iya. Makanya sekarang harus ibu, karena kalau bapak memang jarang ngurusin. Ibu lebih peduli Yang gitu ibu maksudnya. yang lebih peduli, karena Pak Ibu itu selalu membuat keputusan dengan hati dan dengan hati pikiran. Mohon maaf orang Indonesia bapak-bapaknya. Iya, nggak apa-apa. Jadi Jangan kalau marah ya, kalau Bapak. berkali-kali Bangka Selatan dikelola oleh seorang bapak, mungkin Ya. satu ketika boleh dicoba dong Bangka Selatan Dengan dikelola ibu. ibu dengan kasih Iya, sayangnya. Dengan kasih sayangnya. Karena sudah Tapi ibunya cerewet loh. emang harus cerewet. Oh. Kalau nggak cerewet bukan ibu namanya. Jadi gini, sudah 3 periode Bangka Selatan dipimpin bapak-bapak, Ya. dan hasilnya tetap begitu. Yuk kita coba ibu-ibu yang memimpin, Ya. insya Allah akan berubah menjadi lebih baik. Iya. Ini menarik. Saya dapat quote-nya baru kali ini nih. Jadi sesekali setelah 3 periode Iya, dipimpin oleh bapak, diasuh oleh bapak, yang barangkali lebih dominan akal pikiran. Iya. Nah, satu ketika barangkali dicoba deh orang-orang Bangka Selatan. Betul. Bangka Selatan itu dipimpin oleh seorang ibu yang lebih mengedepankan hati. Meskipun cerewet ini ibu kita ini. Cerewet dalam artian menyelesaikan Ya, masalah. harus menyelesaikan masalah. Karena barangkali tadi kami Bangka Selatan tuh banyak permasalahan yang harus kita selesaikan. Yang paling penting itu bagaimana tingkat putus anak sekolah kita menjadi rendah. Bagaimana tingkat pecahnya perkawinan di usia dini. Oh iya, ini juga salah satu image yang kurang baik Iya. yang disandang oleh Topo Ali ya. Iya, jadi bagaimana kita melepaskan hal image yang jelek itu menjadi yang lebih baik. Bagaimana anak-anak kita bisa bekerja dan punya peluang kerja, bisa berdaya saing lah. Jangan sampai pada saat kita masuk ke tempat lain, Bangka Selatan selalu tertinggal. Sebentar, kalau ini harus saya putus betul sekali. Jadi ketika saya kan baru 1-2 tahun di
di Bangka Belitung ya. Jadi image pertama yang ditanamkan ke saya, apa sih yang kamu kenal dengan Bangka Selatan atau Topo Ali? Tingkat perceraiannya sangat tinggi. Sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan pengakuan dari seorang pejabat atau tokoh masyarakat. Ini seorang ibu yang mungkin peduli ya, agak sensi juga ya Bu dengan status itu ya. Itu jangan-jangan lah bahasa Jawa saya. Apa Bu yang bisa dilakukan sih sebenarnya dengan itu? Ini masalah yang sangat ganggu menurut saya. Oh ya, jadi kita sebagai seorang ibu harus memotivasi ibu-ibu. Yuk kita ajak anak-anak kita. Bagaimana mereka mempunyai keahlian, bagaimana mereka bisa menyelesaikan pendidikannya dengan baik, bagaimana mereka mencari peluang kerja, bagaimana mereka menjadi legislator perempuan. Karena saya yakin perempuan Bangka Selatan punya potensi yang sangat luar biasa, hanya mungkin belum terarah saja, kurang termotivasi. Jadi hal-hal yang begitu yang menjadi kewajiban saya, menjadi hutang besar saya yang saya harus selesaikan. Bagaimana mereka pertama punya peluang kerja yang baik. Jangan sampai tidak digawe, suruh kawin, satu punya anak, cerai. Jadi apa? Jadi beban keluarganya lah. Kalau meningkatkan taraf pendidikan wanita atau anak-anak perempuan, apakah bisa membantu kira-kira? Harus. Kalau sekarang ini angkanya rendah ya? Rendah sekali. Karena emang itu tadi, Nah bilang kadang-kadang orang tua lebih bangga anaknya bawa barang-barang bagus. Padahal dia nggak tahu asal dari mana. Nah hal-hal yang begitu yang harus kita robah. Jadi ibu-ibunya kita ajak ya. Kita motivasi anak-anak kita menjadi orang yang baik. Semoga dengan Lina berhasil jadi pemimpin di sana. Perempuan-perempuan Bangka Selatan termotivasi. Ternyata perempuan bisa. Ternyata perempuan jago. Nah, tinggal kami dikasih kesempatan saja. Boleh quote saya jadikan diusulkan Bu, nanti ada royaltinya tapi ya. Bangka Selatan butuh ibu. Oke, keren loh Bu tagline-nya. Siap. Mahal ini Bu. Mahal ya. Oke Bu, ya tadi sudah ngomong banyak hal, ngomong soal cita-cita. Sekarang ini Bu yang mau saya tanya, proses ibu untuk menjadi ibunya Bangka Selatan ini sudah sejauh mana? Utamanya soal tiket di internal partai. Sampai saat ini, Ya. Lina masih menunggu proses dan mekanisme yang ada. Jadi mekanisme sudah kita jalankan. Kita tinggal menunggu plenonya DPD siapa yang mereka usulkan. Karena DPD mengusulkan 2 calon, satunya Reza Herdavid dengan Pak Spioni, calon kedua Lina dengan Pak Doni Indra. Kita optimis, kita dekat. Kalaupun tidak, mesti mereka punya pertimbangan sendiri. Kita tunggu saja prosesnya. Semoga kita dimudahkan langkahnya. Kapan itu Bu? Kira-kira? Sesuai proses juga, dan karena juga harus siap-siap kan? Iya, kapannya Lina tidak tahu. Karena perintahnya suruh tunggu. Kita tunggu saja. Ibu Rina berpasangan dengan Pak Doni Indra. Pak Doni Indra. Boleh dikenalin ini siapa? Barangkali netizen juga butuh kenal. Pak Doni Indra aslinya Tobuali, Bangka Selatan. Dan dia seorang pengusaha muda yang potensial. Ya semoga menjadi kader kita ke depannya. Karena kami pun pasti sudah menjelang senja, harus mencari yang muda-muda yang lebih bersemangat sebagai persiapan untuk kedepannya, biar Bangka Selatan lebih maju dan lebih hebat. Kenapa milih Pak Doni Indra Bu? Emang cocok? Emang ada chemistry? Emang ada passion yang sama? Atau kenapa itu dipilih? Kenapa nggak milih saya misalnya? Lama kenal ya. Kalau kenal duluan saya pilih Bapak ya. Kenapa pilih Pak Doni? Ya emang karena kita punya chemistry yang baik, punya passion yang sama, punya tujuan untuk kemasyarakatan yang dan saya pikir anak-anak muda yang cenderung masih bersih, belum banyak terkontaminasi, yang masih bisa kita ajak yuk sama-sama membangun Bangka Selatan biar masyarakat tuh benar-benar menikmati potensi-potensi yang ada di Bangka Selatan. Jangan sampai Bangka Selatan hanya masyarakat menjadi penonton di rumah sendiri. Dia harus berkiprah di rumahnya, tidak boleh jadi penonton. Bagaimana dia membangun Bangka Selatan tapi dengan tangannya, bukan dengan tangan orang lain hanya sebagai penonton. Dengan karakter ibu yang tadi di awal-awal sudah ngomong, saya ini orangnya nggak bisa diem, cenderung bawel kalau tanda petik, kemudian tegas. Kira-kira bisa mengimbangi nggak Pak Doni? Pak Doni, saya sangat berharap dia jadi penyimbang Rina. Karena dengan tegasnya Rina, mungkin dengan cerewetnya,
dengan dia agak cenderung lebih tenang. Oh iya. Mungkin bisa jadi rem lah ya. Oke. Jadi penyeimbang lah. Jadi ibu sebagai akselerator, Ya. beliau jadi sabar bu, rem Ya. gitu ya. Sehingga biar pemerintah itu berjalan dengan baik. Jangan sampai sepengalaman kita kemarin 2-3 bulan mulai berantem. Kasihan masyarakatnya, harus menonton, harus dipertontonkan hal yang tidak selayaknya kita pertontonkan ke mereka gitu. Basisnya apa itu? Dia pengusaha. Pengusaha. Ya minimal secara ekonomi dia lebih mapan. Artinya apa? Dia tidak butuh lagi, walaupun semua orang manusia butuh. Ya. Tapi saya pikir sudah mulai tidak terlalu dikejar lah ya, karena dia cukup. Oke, saya kok kembali ya ketika ibu bercita-cita membangun Bangka Selatan ini tadi sudah ngomong pariwisata yang harus menyiapkan di Bangka Selatan itu yang saya tahu kalau malam-malam tobat bahasa Jawa lagi bingung kalau mau nginep Oh, karena iya. hanya ada satu penginapan. Wah, ada banyak Wah, sebenarnya. ini yang kita nggak update ini. Jadi gini, di Bangka Selatan tuh emang ada beberapa hotel, tapi kan mati. Oke. Artinya apa? Itulah yang harusnya bagaimana Pemda lah ya, pemerintah daerahnya mengajak mereka biar mereka jadi hidup. Contoh, bikin event, bikin kegiatan yang benar-benar berguna buat masyarakat. Mereka dilibatkan. Baik UMKM-nya, baik hotelnya, baik penginapannya. Nah itu kan yang tidak pernah. Bagaimana kita menjadi menarik. Nah kalau enggak, mereka pada makanya nginep di sini mah enak pulang. Karena jarak Bangka Pinang ke Bogor kan hanya 1,5 jam. Nah hal yang begitu yang menjadi tugas kita, bagaimana menjadi ekonomi Bangka Selatan ke Buali khususnya menjadi hidup. Dan para tamu-tamu menjadi betah. Nah kalau hotelnya jelek, kotor, ya gimana mereka mau? Ya. Kedua hotel juga bagaimana mau bayar bagus kalau tidak pernah dilibatkan, tidak ada tamu, Iya betul. akhirnya kan mati. Nah, tapi juga perlu membangun aktivitas wisata malam. Artinya bukan kemudian malam yang negatif ya. Iya. Tapi saya lihat gini bu, beberapa pantai itu penerangannya nggak ada kalau udah maghrib. Jadi kalau sudah malam bubar dengan sendirinya. Padahal asik bu ya malam-malam sampai jam 9 itu nongkrong di pantai, kita minum teh hangat dan sebagainya. Dan itu nggak terbentuk di Bangka Selatan. Itulah yang menjadi tugas Rina nanti, Oke. bagaimana membangun itu tapi sesuai dengan karakter kita Iya. Bangka Selatan. Iya. Bagaimana kita menjamin anak-anak kita tidak menjadi rusak Karena pariwisata. karena pariwisata. Bagaimana kita membuat pariwisata itu benar-benar ramah semuanya. Nah itu jadi dengan pariwisata yang baik, menggeliatnya pariwisata, ekonomi UMKM-nya, ya pikir hotel-hotel juga akan Tumbuh, ya? akan tumbuh gitu. Dan tugasnya pemerintah daerah bagaimana menarik para investor, para wisatawan agar tertarik. Bagaimana mau tertarik kalau malamnya gelap? Oke. Catat ya teman-teman netizen utamanya yang ada di Bangka Selatan. Ini ada beberapa pertanyaan dari netizen nanti saya sampaikan. Catat satu poin dari Rina Tarol terkait pariwisata. Dia akan menciptakan gairahnya wisata malam dalam terarti bukan wisata seperti itu, tapi mungkin dinamika wisata malam di pantai yang bergairah hingga multiplier efek ekonomi juga jalan. Ya, hotel tumbuh dan sebagainya. Infrastruktur di pantai, lampu penerangan menuju ke pantai harus dinaik. Ini satu PR di bidang pariwisata. Yang kedua bu, di seluruh Bangka Belitung itu yang punya potensi pertanian hanya Bangka Selatan. Bagaimana ibu memaksimalkan potensi ini nanti kalau jadi menjadi ibunya orang Bangka Selatan? Nah, inilah permasalahan kami di Bangka Selatan. Oke. Pada saat panen besar, kami bingung petani kami mau menjual kemana. Harusnya mereka itu sudah punya penampungnya. Jadi misal kita siapkan infrastruktur pertanian dengan 3 kali panen. Artinya kan dimaksimalkan bendungannya, saluran irigasinya, yang Anda bilang tadi air laut tidak lagi masuk ke sawah, tidak lagi banjir. Iya. Nah bagaimana sumber air cukup untuk 3 kali, jangan sampai pada saat hujan mereka kebanjiran, pada saat panas mereka kekeringan. Oke. Nah ini yang harus kita siapkan penampungnya. Jangan kita bisa lu bicara irigasi, jangan lalu kita bicara cetak sawah. Tapi kita bingung, petani itu bingung mas. Kadang-kadang bu beliin ya bu tadi saya. Lah, saya yang harus beli nih. Kalau nggak dibeli ya kasihan. Yep. Jadi akhirnya mereka panen, saya beli.
Pak saya hanya mampu beli 5 ton ya Pak, ya wes dapat apa Bu, yang penting Ibu beli, ya wes. Nah yang ini yang harus kita kerjasamakan mungkin dengan Bulog atau dengan penampung beras yang besar ini di sana untuk memberi hasil petani, ini petani menjadi semangat dan harga gabahnya jadi bagus gitu loh. Jangan nanti di harga petani 7.000, padahal di pasaran harganya 13.000, punya seling 5.000. Ini yang tidak boleh gitu loh. Nah ini yang harusnya, kalau saya pikir itu tugasnya pemerintah untuk bagaimana menyiapkan, dengan cerita bikin cetak sawah terus, bagaimana cerita irigasi, bagaimana kita menampung hasil padi mereka sehingga harganya bagus dan mereka merasa terjamin dan semangat. Loh Mas. Serahkan masalahnya kepada Rina Tarol. Ya. Selesai itu. Satu poin lagi tadi soal pendidikan, saya catat lagi aja ya, biar kita satu tadi pariwisata, dua soal pertanian, yang ketiga yang sudah nyampe tadi adalah soal pendidikan, utamanya menyangkut wanita hingga menurunkan image, menurunkan tingkat perceraian di usia dini. Ini boleh dicatat lagi Bu, biar ini juga penting karena image atau Bu Ali yang tingkat perceraiannya sangat tinggi itu mengganggu betul. Barangkali boleh disampaikan lagi Bu komitmen terkait dengan itu. Jadi mungkin sebagai seorang ibu, saya akan ajak ibu-ibu yang ada di Bangkalan memotivasi mereka. Yuk kita jadikan anak-anak perempuan itu menjadi anak-anak yang hebat, perempuan yang hebat. Karena saya yakin perempuan Bangkalan sangat potensial. Maaf dengan para bapak-bapak dan anak laki-laki tidak menyampingkan mereka. Tapi akan kita dorong anak-anak perempuan kita, jangan dorong mereka menikah muda, tapi dorong mereka yang punya potensi. Bagaimana kita menyiapkan yang mungkin yang hobinya musik, yang hobinya tari, yang hobinya masak, yang hobinya bikin kue, yang hobinya belajar. Karena hasil survei statistik tingkat kecerdasan anak-anak Bangkalan di atas rata-rata. Artinya mereka kita pintar, hanya belum termotivasi saja. Nah, tugas kita semua, saya bilang itu bagaimana kita menyiapkan lapangan kerja buat mereka sehingga mereka tidak jalan-jalan pinggir jalan gitu loh, tidak kumpul-kumpul tidak karuan, tapi kumpul-kumpul tapi berguna buat mereka semuanya. Tapi Ibu mengakui bahwasanya image tingkat perceraian di Bangka Selatan masih tinggi itu diakui. Ya emang itu udah hasil statistik, tidak bisa kita pungkiri gitu loh. Nah itu menjadi tugas kita. Yang bilang tadi, bagaimana kita menyiapkan menyiapkan wadah buat anak-anak kita berkreasi, bagaimana menyiapkan mereka berkreatif. Kadang mereka berprestasi, tapi tidak ada sentuhan dari pemerintah daerahnya sehingga mereka malas gitu loh. Oh, ngapain gue jadi juara? Nggak ada apa-apa itu. Ada yang bilang, Bu, kami dapat juara hanya dikasih 300 loh. Nah itu yang kita tidak harusnya dikasih mereka reward. Kasih mereka hargai prestasi mereka, dorong mereka untuk lebih prestasi. Tapi anak-anak nggak mau sekolah itu karena kemauan atau karena memang fasilitasnya nggak ada? Ya itu, nah bilang tadi karena tidak pernah mereka dihargai atas prestasi mereka. Makanya harus pemerintah daerah, yuk kita ajak ibu-ibunya, emak-emaknya itu untuk memotivasi anaknya ya, dikasih reward anak-anak yang berprestasi. Contoh, mungkin dia punya juara dulu catur nasional. Kenapa tidak kita jadikan dia honor gitu? Biar dia mengajar anak-anak muda, yuk bermain catur. Mungkin di sporanya. Kita butuh orang yang begitu prestasi. Hal yang begitu tuh Mas, yang jadi mereka jadi malas berprestasi. Ada yang lari ke Batam, ada yang Kalimantan bermain bola. Karena mereka tidak dihargai. Nah hal itu yang harus dirubah. Nah insya Allah kalau sudah ibu yang turun, sekali lagi ibu. Kayaknya jualan saya mau laku nih ya. Intinya tagline-nya adalah Bangka Selatan butuh emak gitu loh. Ini emak-emak yang bakal mengasuh Bangka Selatan. Laku ini kan. Oke, Bu. Tadi saya ingat yang lupa saya tanyakan soal proses politik di internal. Ya. Ibu yakin tadi semoga yang terbaik sih keputusan partai. Tapi apakah ada survei-survei politik atau apapun yang sudah ada hingga Ibu yakin bahwasanya tiket dari PDI Perjuangan ini akan jatuh ke pasangan Rina Tarol sama Doni Hendra? Di PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri sangat menjunjung sekali kadernya yang potensial untuk maju. Artinya apa? Kami tidak pernah bicara mahar.
PDI Perjuangan kalau bisa malah kami dibantu. Yang penting kadernya, apalagi kader perempuan, yang akan sangat mereka dorong untuk berkiprah membantu masyarakatnya. Karena semakin kedepannya perempuan akan semakin sulit kalau tidak dikasih kesempatan. Sehingga Ibu Ketum sangat luar biasa mensupport kami para perempuan yang PDI Perjuangan untuk menikmati itu, memberi kesempatan pada kami untuk berkiprah di luar kepada masyarakat. Kalau survei ada Bu di internal partai barangkali? Ada. Ibu? Alhamdulillah dari hampir semua survei yang dilakukan oleh lembaga survei kita masih nomor pertama. Semoga untuk selanjutnya tetap nomor 1. Boleh minta tepuk tangan dong. Oke, kita di paruh kedua ya, sebelum terakhir nanti saya sampaikan beberapa pertanyaan dari netizennya. Beliau lagi-lagi quote saya adalah Bangka Selatan butuh emak, butuh ibu, butuh emak lah ya. Dan survei beliau masih yang teratas dibandingkan dengan pasangan lain, calon lain, hingga Ibu Rina Tarol masih yakin bahwasanya rekomendasi tiket untuk maju di Bangka Selatan dari PDI ini akan jatuh kepada beliau dan pasangan. Bu, ada beberapa pertanyaan dari netizen ya. Moga-moga pertanyaan ini tidak menjebak. Tadi sebenarnya sudah disampaikan. Dari Samsudin, Bu, kalau Ibu terpilih, tolong dibenahi tatanan lingkungan di laut dan daratan, utamanya alat tangkap troll, dan dampaknya terasa bagi nelayan kecil. Nah, tanggapan Ibu, atau troll ini saya juga nggak tahu barangkali Ibu, atau yang kapal besar itu ya? Troll ini alat tangkapnya, jadi bukan kapalnya. Jadi troll ini dia nangkap dari mulai anak cicit ikan sampai induk ikan. Nah itu yang kadang-kadang emang secara ini kita rugi. Tapi kadang-kala tidak ada troll, ikan mahal. Emang kadang dilema. Nah emang sebaiknya emang diganti. Troll itu alatnya diganti dengan alat tangkap yang lebih ramah. Itu legal, Bu? Itu legal nggak? Tahu ya, dibilang semuanya tidak legal. Tidak legal ya? Ilegal sih troll, tapi ya nggak tahu lah. Antara legal dan tidak ilegal beda-beda tipis. Tapi troll juga bukan suatu barang yang haram gitu loh. Hanya mungkin wilayah tangkapnya saja yang kita atur. Oh, itu yang jadi pertentangan antara nelayan dengan konvensional dengan troll. Oh, berarti troll, memang perlu ditata ya? Iya. Oh, boleh di radius. Ya, harus dibikin zonasi lautnya dengan jelas. Jadi jangan troll juga bukan barang haram buat ini, boleh. Hanya mungkin zonasinya kita atur dengan baik. Lagian dengan produksi ikan yang banyak, dengan teknologi tangkap yang bagus juga akan menaikkan potensi. Itu juga masuknya ke Bangka Selatan. Betul, nah itu dia yang tidak pernah masuk. Karena jangankan di Bangka Selatan, dari sektor pertanian perikanan itu Bangka Belitung tuh PAD-nya hanya 80 juta. Bayangkan, hanya 80 juta. Dari pertanian perikanan? Dari perikanannya. Artinya kan banyak sekali bocor ikan-ikan kita yang di tengah laut sana. Itu bukan hanya basal loh, tapi Bangka Belitung. Padahal kalau di Semarang itu hampir 1,4 triliun pemasukan dari perikanannya saja. Padahal kalau dilihat ikannya masih bagus ikan kita. Artinya ada sesuatu di laut kita yang belum tertata dengan baik. Itu menjadi tanggung jawab semua. Kalau pikir tidak hanya satu Bangka Selatan, tapi satu Bangka Belitung. Oke, jadi troll Ibu punya jawaban. Pokoknya Ibu selalu punya jawaban deh. Itu intinya. Apalagi nanti pendampingnya adalah orang yang lebih sabar. Ya, lebih tenang lah ya. Lebih tenang. Oke, pertanyaan berikutnya Bu, ini dari Rudi Hartono. Bangka Selatan lebih terkenal terasi, harus selalu dijaga. Apa Bu terasi? Iya betul, saya ke Bangka Selatan pernah dioleh-olehin terasi. Apa ini? Adakah kiat khusus Ibu itu terhadap terasi? Terasi itu memang harus jaga kualitasnya. Jangan sampai dikasih bahan pengawet, kasih bahan pewarna. Itu yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, bagaimana mengedukasi para pengrajin terasi, pembuat terasi, biar terasi ini benar-benar sehat, benar-benar bisa dinikmati dan punya nilai jual beli yang bagus gitu loh, dan bisa kita pasarkan keluar dibanding yang lain. Nah sekarang kan masyarakat ini buat terasi dengan tradisional ya, kadang-kadang mereka nggak tahu ternyata bahan ini tidak boleh gitu loh, pakai pewarna tidak boleh, tapi kadang-kadang tetap dilaksanakan. Nah itu yang mereka kurang diedukasi saja, dikasih fasilitas, dibantu mereka biar menjadi terasi nomor 1, hasil penghasil terasi nomor 1. Memang terkenal ya? Iya, hanya kadang-kala yang buatnya ada yang sedikit nakal. Saya bilang bukan nakal, kurang edukasi saja. Jadi kurang binaan dari pemerintah daerahnya.
Itu yang harus kita bina. Anda bilang tadi bangun UMKM-nya. Karena Pak ekonomi akan tetap sehat ke UMKM-nya sehat. Betul. UMKM yang penting. Siap. Oke, tampaknya ibu kita ini udah siap, udah mantep intinya. Nah, di sesi terakhir tentunya saya beri kesempatan ibu untuk menyampaikan misalnya kenapa harus pilih ibu untuk meyakinkan masyarakat. Ini kampanye nih, mumpung belum waktunya kampanye, sekarang kampanye boleh. Kalau besok kan nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Iya kan, juga belum. Nah, silakan ibu meyakinkan publik Bangka Selatan bahwasanya Rina Tarolah yang harus memimpin Bangka Selatan. Jadi, Sebelum beli tagline saya. Bangka Selatan butuh emak. Mari silakan Bu Rina Tarol, barangkali ada yang disampaikan. Ya gini, yuk kita sama-sama membangun Bangka Selatan. Bagaimana kita menamakan Bangka Selatan dengan kasih kesempatan pada seorang ibu, pada seorang perempuan yang butuh, anak-anak kita butuh emak. Bagaimana kita meluruskan yang agak sedikit keliru menjadi baik dan berguna buat anak-anak kita ke depannya dan Bangka Selatan secara umum. Kasih kesempatan seorang ibu menjadi seorang pemimpin. Yakinlah ibu-ibu pasti bekerja dengan hati dan dengan penuh perhatian. Sehingga apa? Biar masyarakat yang benar-benar dengan sentuhan seorang ibu, insya Allah Bangka Selatan akan berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih hebat dan lebih berhasil. Tepuk tangan dong untuk Ibu Rina Tarol. Aduh, tampaknya tamu saya ruang tengah hari ini setelah kita offline akan ada deal-dealan dengan saya. Karena apapun tadi laku loh tagline saya. Tapi oke lah, nanti kita akan tunggu tamu-tamu berikutnya. Terima kasih Ibu Rina Tarol telah berbagi. Ya, doanya tentunya apa yang diinginkan sejalan ya. Ya, ada satu lagi mungkin Bangka Selatan itu bagaimana kita menaikkan harga komoditas pertanian. Karena kami Bangka Selatan sangat tergantung dengan pertanian. Jadi bukan membantu bibitnya, tapi menaikkan harganya. Siap. Oke, ini Ibu Rina Tarol adalah orang yang pertama kali tertantang oleh saya untuk duduk di ruang tengah. Siapapun Anda yang memang mau maju di konsentrasi pilkada, boleh datang ke sini, boleh mengeksplor. Pupung belum ada waktunya ditentukan, itu memang tidak boleh kampanye, dan ini tidak kampanye menyampaikan visi misi, tapi kita dialog biar masyarakat juga terbuka. Ya, Ibu Rina Tarol saya aplaus karena Ibu pertama kali declare bahwasanya akan maju di Bangka Selatan dan menemukan ide cerdas bahwasanya Bangka Selatan butuh seorang ibu. Terima kasih dialog ruang tengah sore ini. Saya tuan rumah dialog ruang tengah Ibnu Taufik Juwaryanto bersama tamu spesial saya malam ini Ibu Rina Tarol mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.